Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala sampai di adapun ya. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya, banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya dengan ijmal saja di dalam perkataan muttasifun bikulli kamal. Artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib, satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Ya. Masih lanjutan pembahasan sebelum memasuki rincian daripada sifat-sifat uluhiyah ya. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang istilah-istilah yang ada kaitannya dengan pelajaran ilmu tauhid ya, seperti akidah atau aqaid ya, i'tiqad, mu'taqid ya, ma'rifah gitu tuh. Nah, itu bahasa-bahasa yang sering dan akan kita jumpai di dalam setiap ya kita mempelajari ilmu tauhid. Sekarang lanjutannya, adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza. Maksud lain-lain sifat nih selain sifat tafsil ya. Kemarin kan sudah disebut tafsil. Sekarang yang selain sifat tafsil itu apa? Yang dia tiada ada hingganya, banyaknya, nggak terbatas artinya ya. Nih, sifat yang kedua yang selain sifat tafsil itu nggak terbatas. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya ya dengan ijmal saja. Ijmal itu secara global. Jadi kemarin tafsil secara terperinci, ijmal secara global. Yang diringkas di dalam ucapan, di dalam perkataan muttasifun bikulli kamal. Artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Ya. Jadi dalam pembahasan sifat-sifat uluhiyah ya, atau sifat-sifat ketuhanan, kita punya kewajiban sebagai mukallaf. Ada dua yang harus kita ketahui daripada sifat-sifat tersebut. Sifat Allah Ta'ala ini. Kemarin ada namanya secara tafsil. Ya. Secara terperinci. Sekarang yang kedua secara ijmal. Secara global. Ya. Yang tafsil
Ini ada namanya wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib kemarin disebutkan ada 20 sifat. Mustahil juga 20 sifat. Jaiz ada 1 sifat. Ya. Yang ijmali hanya 2. Wajib, mustahil. Wajibnya muttasifun bikulli kamal. Mustahilnya munazzahun an kulli naqs. Mustahilnya munazzahun. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara fil bal. Ini disebut wajib syar'i usul. Di bawahnya ada wajib syar'i furu'. Isinya ada 13 sifat. Ya.
Ya. Itu ya. Nah, itu jadi di dalam pembahasan ini kita diajarkan tentang pembagian sifat Allah dengan dua pembagian. Satu namanya secara tafsil, dua secara ijmal. Tafsilnya secara terperinci. Ya, yang isinya nanti ada sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz. Ya, 20 sifat, wajib 20 sifat, mustahil 20 sifat, jaiz 1 sifat ya. Yang tiga ini ya wajib kita mempelajarinya dan mengetahuinya serta meyakininya. Kenapa? Sebab ini yang disebut dengan wajib syar'i usul. Bahasa Habib Utsman, wajib bagi mukallaf di sini. Ya. Wajibnya apa tuh? Wajibnya adalah wajib syar'i usul. Kewajiban setiap mukallaf berarti wajib syar'i ya. Kalau wajib bagi Allah kan wajib akli. Kalau bagi mukallaf wajib syar'i gitu. Kemudian usul itu pokok. Ya. Jadi sifat uluhiyah yang pokok yaitu wajib 20, mustahil 20 dan jaiz 1 jumlah. Jadi berapa? 41 ya. Ini 41 sifat disebutnya wajib syar'i usul. Kalau wajib syar'i, wajib buat mukallaf. Jadi bahasa Habib Utsman tidak membahasakan wajib syar'i, tapi wajib bagi mukallaf. Itu sama juga wajib syar'i. Ya. Nah, kemudian karena disebutkan secara terperinci, maka namanya usul dia. Ini pokok. Ya, jadi yang pokok itu yang wajib diketahui bagi setiap muslim adalah 41 sifat uluhiyah dengan rincian 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz ya. Tuh, ini hukumnya fardu ain ngaji ini. Ya. Jadi ngaji ini nih sama juga kayak sholat. Sholat wajib enggak? Wajib. Bahkan sholat mah termasuk ibadah cabang. Maksud ibadah cabang, ya nggak ada sholat kalau nggak ada ini, gitu. Makanya sih usul disebutnya. Ya, usul itu adalah yang paling pokok, yang paling mendasar. Ya, tuh. Kemudian yang di bawahnya ada namanya wajib syar'i furu, ya. Di sini secara lengkap Habib Utsman membahas dua-duanya. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Mesti betul-betul kita tahu secara menyeluruh, secara sempurna ya. Kalau wajib syar'i furu itu ada 13 sifat. Ya. Ada 13 tambahannya. Berarti apa itu? Kalau 41 ditambah 13 jadi berapa? Hah? 54.
54 benar ya. 54 sifat. Nah, kemudian nanti ditambah ada sifat nabawiyah. Sifat nabawiyah. Sifat nabawiyah ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib 4 sifat, mustahil 4 sifat, jaiz 1 sifat. Jadi jumlahnya 9, ini digabung kemari. 13 tadi 54 tambah 9 ya berapa? 63. Aqaid. 63 aqaid. Ini dari mana dasarnya? Dari Quran. Kata Allah dalam Quran, fa'lam. La ilaha illallah. Ini ayat Quran nih, surah Muhammad. Surat Muhammad ayat 9. Ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Jadi kalau ditanya dari mana itu? Memang ada di Quran dalilnya? Ya ada lah. Masa ngaji ilmu agama nggak ada di Quran? Mana dalilnya itu? Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah bilang begitu. Itu kok bisa kemari-mari? Ya ulama yang merinci, yang memahami akan Al-Quran, ya membongkar ayat tersebut sehingga keluarlah ini dia. Ya. Tentang sifat uluhiyah dan sifat nabawiyah. Tuh. Apa tadi surah Muhammad ya? Ayat 19. Kalau sekarang kita ngaji mesti nulis gini, mesti pakai gini-ginian, karena orang sekarang rewel. Kalau dikasih yang udah matangnya nggak mau, pengen tahu cara masaknya. Ya. Entah kalau dia, ini kan cuma begini doang. Iya, Qurannya cuma begini doang. Cuman kenapa kemudian bisa lahir ini? Ya para ulama yang bongkar. Nih, jadi itu semua dia dari sini nih. Makna kandungan ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sebutan wajib syari usul, wajib syari furu difahami dari kalimat fi'il amr nih. Ini kalimat perintah. Dari kata alima ya'lamu i'lam. Nah, ini fi'il amr nih. Kalimat perintah. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Ini menghasilkan ilmu. Alima ya'lamu i'lam, ilman. Jadi berarti buat tahu daleman ini mesti ngaji. Kenapa? Sebab bahasanya ilmu, fa'lam gitu. Maka ngaji tauhid jadi wajib dari mana itu? Ya dari ayat ini. Ngaji tauhid hukumnya wajib dari ayat ini, dan isi muatan dalam kajian tauhid pun dari ayat ini. Dari muatan la ilaha illallah. Gitu. Ayatnya cuma begini doang, ya. Tapi dalemannya itu dia isinya. Tuh, ya. Quran mah begitu emang ya. Dia yang bisa memahami dan bisa membongkar
isi kandungannya ya para ulama tuh. Jadi ini merupakan dalil akan wajibnya ngaji tauhid dan dalil akan isi kajian ilmu tauhid gitu. Jadi ada berapa? 63 aqaid ya. Ini 63 aqaid dalamannya ini. Mana aja itu ya, nanti bakal dirinci satu-satu ya, bakal kita aji nih. Ini secara garis besar dulu ya. Ibarat orang nonton film, nah ini cuplikannya dulu. Nah, ada cuplikannya gitu ya. Cuplikannya beginilah kira-kira. Nanti bakal dibahas semua secara lengkap, bukan cuma sifatnya plus dalilnya gitu. Yang kedua secara ijmal, secara global. Jadi sifat Allah itu enggak terbatas. Kalau ada orang itu kok sifat Allah pakai dibatasin ada 20. Sifat Allah mah kan enggak terbatas. Kan Allah Maha segalanya. Iya, itu sifat yang kedua. Secara ijmal itu sifat Allah enggak ada batasnya. Ya. Dan dia punya dua pengertian. Sifat Allah yang secara ijmal, yang secara global ada dua pengertian. Satu yang wajib. Apa yang wajib? Muttasifun bikulli kamal. Apa artinya? Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Jadi kita wajib berkeyakinan bahwa seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat kemuliaan, seluruh sifat kesucian itu mutlak milik Allah Ta'ala. Itu ya. Namanya itu punya keyakinan begitu ya, meyakini sifat Allah secara ijmal. Wajib nggak? Ya wajib lah. Kita wajib yakin, pokoknya kesempurnaan punya Allah, kemuliaan milik Allah, kesucian milik Allah. Secara hakikat semua kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Makanya wajib di sini, ya. Tuh, dengan bahasa singkatnya muttasifun bikulli kamal. Allah bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tuh. Kemudian juga yang ijmal ada yang mustahilnya. Kita pun wajib berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala mustahil punya sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Sebab munazzahun. Maha suci Allah. Ya, mustahil Allah Ta'ala gitu. Ya, an kulli naqsin. Mustahil Allah Ta'ala ya memiliki sifat-sifat kekurangan tuh. Naqsin sifat-sifat kekurangan. Wa ma khatara bil bal, dan segala sesuatu khotoro yang terlintas bilbal di hati manusia. Maksudnya kalau terlintas di hati kita begini nih, Allah kayak gini kali ya, Allah begitu kali ya bentuknya, modelnya, Allah mungkin sekarang lagi di sini ya, Allah lagi sono kali ya. Dan namanya khotor bilbal nih. Nih yang menjadi yuwaswisu syaiton alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi terkadang setan datang ke dalam hati buat memberikan gambaran Tuhan begini, Tuhan begitu, Allah seperti ini ya, Allah seperti ini, Allah seperti itu. Maka semua tertolak dengan sifat ijmal. Apa? Mustahil Allah memiliki sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang terlintas di hati manusia. Jadi apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam benak kita tentang Allah Ta'ala, itu semua mustahil secara ijmal. Kenapa? Sebab kita makhluk. Semua yang keluar dari pikiran kita, dari hati kita, dari benak kita, dari alam hayalan kita, yaitu makhluk juga. Allah munazzahun, maha suci dari itu semua. Itu. Makanya ketika ijmal sama tafsil digabung, nah ini dia. Maka ini orang memiliki badannya la ilaha illallah dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah keisi dengan muatan isi ini. Nah, itu yang kemarin dibilang namanya punya ilmu kebal. Ya, ini nih. Nih ntar kalau udah punya ini ada bahasa istilahnya ya, man wajadallaha
wajada kulla syai'. Nanti orang ketika ini udah dia miliki di badannya, arti memiliki ini, nah ini nih, ya, udah ngaji ini, ngajinya nggak sekali dua kali, berulang-ulang, udah paham, udah nyangket di hatinya, udah menyatu dalam dirinya, maka berarti dia orang yang sudah benar man wajadallah. Siapa orang yang sudah mendapatkan Allah Ta'ala, ya, wajad itu sudah punya ma'rifah, sudah punya yakin, gitu ya, kepada Allah Ta'ala, maka wajada kulla syai', dia akan mendapatkan segala sesuatu. Kulla syai' itu kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat itu. Jadi kuncinya ya di sini. Nah, jadi kita nih siap-siap, ibaratnya Habib Usman kalau ibarat film tadi ngasih cuplikan dulu ya, ngasih pesan kita siap-siap ya, ente semua siap-siap, ana mau kasih ilmu kebal, kata Habib Usman. Ana mau kasih ente dua ini, kalau ini nyerap di badan ente, nyerap di hati ente, berarti ente sudah punya ini yang Allah suruh. Fa'lam, ini kalimat fa'lam, ngaji kita tuh, belajar ya, ini nih Habib Usman sudah ngasih cara dan teorinya, kita tinggal fa'lamnya, ngajinya ya, ulang lagi terus dari kita baru sampai kita pada sobek ngajinya ya, terus nanti kalau udah itu akan Allah berikan sebuah anugerah, ente akan memahami ini. Jadi kalimat fa'lam diselingi dengan anahu, ini fa'lam anahu, artinya buat dapetin la ilaha illallah ada proses ya gitu. Ini proses ini Quran begitu tuh ya, bukan cuma sebut-sebutnya. Orang Quran setiap satu huruf ada ilmu dunia akhirat kok. Setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung ilmu dunia dan akhirat. Maka ketika ada kalimat fa'lam anahu, saya pengen dapatin ini ya, la ilaha illallah. Iya, kamu harus fa'lam. Karena fa'lam itu merupakan anahu, proses. Orang ini nih, orang-orang besar begini, jadi ya bukan tahu-tahu langsung begini. Bukan pas tua langsung pakai imamah, langsung dapat magom di sisi Allah, jadi wali. Enggak, ini proses ini. Dari fa'lam anahu baru nyampe kemari. Gitu. Ya ini, ya ini. Habib Usman kok yang ngasih tahu. Caranya begini. Ini namanya ya anahu. Nah, fa'lamnya ente, anahunya ini, hasilnya ini. Udah dapat ini, nanti ente dengan sendirinya Allah kasih ini. Ini mau mudah. Man wajadallah, artinya man arafallah, udah punya makrifah sama Allah, wajada kulla syai', nikmat, anugerah, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat udah ente punya gitu. Tuh ya. Tuh begitu. Makanya kemudian kenapa kita wajib ngaji tauhid? Karena kita pengen dikasih sesuatu yang besar gitu. Masa ogah sih gitu. Mereka kasih hadiah besar ya, tapi pakai proses ya. Ya, jalanin aja proses mah gitu. Semampu ente. Ya, sebisa ente jalanin. Ntar dapat anugerah besar. Mereka kasih hadiah gede nih gitu. Ya, kayak kita nih, misalnya ente ditelepon bos malam-malam, besok ente anda mau kasih hadiah nih, hadiah cukup besar dah, lumayan. Siap bos, kita bilang gitu kan. Ya tapi kemarinnya mesti pagi-pagi ya, jam 5 udah on time sini, udah standby di sini pokoknya, jangan sampai lewat itu kan. Itu kita pas begitu pengen dapat hadiah besar, kemudian disuruh jalanin prosesnya jam 5 udah harus di tempat. Wah, kita dari malam udah siap-siap. Biasanya ngobrol sama teman sampai jam 1, jam 2. Gue pulang duluan ya, kenapa? Besok pagi-pagi gue mau berangkat. Tumben-tumbenan loh. Mau tidur gue nih ntar jam 10 tidur. Sebab gue nanti jam 3 gue mau bangun. Jam 4 harus sudah berangkat ke tempat bos. Emang kenapa? Bos mau kasih hadiah katanya. Tapi syaratnya gue mesti on time. Jam 5 mesti ada di tempat. Nggak boleh lewat. Lewat semenit aja udah angus tuh hadiah gitu ya. Maka kita udah punya persiapan tuh. Nah, tidur sore, pasang alarm,
bangun jam 4, udah mandi segala macam beres, udah berangkat. Sebelum subuh kita udah jalan, biarin dah subuh di sono aja. Itu dari mulai kita tidur sampai kita berangkat, anahu namanya. Ya, prosesnya jalan. Pas bos buka pintu jam 5 kurang, udah nongkrong kita di situ. Oh bener. Ya, bukan cuma jam 5 pas, jam 5 kurang kita udah sampai di tempat. Ya biarin nunggu. Yang penting enggak telat. Nih. Ini begitu bos keluar bener nih, kasih hadiah nih hadiahnya. Hadiah apa? Hadiahnya tuh la ilaha illallah. Setelah jalanin proses. Semua para wali juga ngaji dulu ini ngajinya. Ya. Enggak ada wali enggak ngaji. Tidak ada satu wali pun yang bodoh dalam syariat, enggak ada. Semua wali itu alim. Orang-orang yang menjalani ini soalnya. Ya. Ente mau punya ini, ya ini dulu prosesnya. Gitu. Ente prosesnya dikasih ininya, jalannya, nanti baru dapat anugerah. Baru dapat ini, baru nanti punya ini, gitu. Ya. Gitunya. Dan ada lawanannya. Apa lawanannya? Berarti kalau tidak jalanin ini, nggak tahu proses yang seperti ini, ya nggak dapat inilah. Kalau nggak dapat ini, ya ini hilang. Gitu. Disuruh datang jam 5 bos, jam 7 baru nongol. Masa bos disuruh nungguin? Lu udah gue yang ngasih hadiah, gue yang nungguin lagi. Jadi mana bos hadiahnya? Udah kasih orang. Gue sejak jam 5 datang jam 7 baru nongol. Gitu ibaratnya. Ya. Itu berarti di setiap ada kalimat perintah, ingat tuh, Quran yang sudah kita bahas. Setiap ada kalimat perintah dalam Al-Quran, ada makna tersirat, ada larangan di situ. Jadi gini, kalau fa'lam, ketahuilah, yang tersiratnya jangan apa enggak tahu ya, gitu. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina aqimus shalah, dirikanlah salat oleh kalian. Yang tersiratnya jangan apa enggak salat ya, gitu. Di sini kalimat fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Bahkan Allah menggunakan domir khitab lil mufrad. Satu. Domirnya anta nih. Kalau kita belajar sorob domirnya anta i'lam gitu kan. Artinya apa? Allah betul-betul fokus ngajak bicara setiap individu kita, satu orang. Allah ngajak ngomong ente. Enggak digabung. Kenapa? Ini menunjukkan sangat pentingnya tahu ini buat setiap individu manusia. Makanya kenapa hukumnya fardu ain? Kewajiban setiap individu. Karena bahasa perintahnya juga satu, lil mufrad. Fa'lam gitu. Ya, maka dihukumkan. Maka kata ulama hukumnya fardu ain ya. Tahu dari mana nih? Ya, ulama main bikin hukum aja fardu ain. Fardu ain kan kewajiban setiap individu. Mereka memahami dari bentuk perintahnya menggunakan kalimat mufrad satu. Ya. Ulama mah lebih hebat dari profesor. Yang dia pahami bukan bahasa manusia, bahasa Allah. Bisa dipahami. Jago nggak itu orang? Wow. Ya, kenapa? Sebab ininya udah nyerap. Kalau ini sudah nyerap, ya udah dapat hadiah dia. Karena sudah dapat hadiah, sudah bisa cerita sama orang. Wah, gua dong dikasih hadiah sama bos luar biasa. Mahal lah pokoknya. Enak banget loh. Iya, cuman emang ya begitu dah. Disuruh datang on time segala macam. Prosesnya juga lama, mungkin bos ngeliat hasil kerja gua kali selama ini gitu dan lain sebagainya. Begitupun kita sama Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika ini ada kalimat perintah, ingat juga, awas. Ini mengandung ada larangan yang tersirat di dalamnya. Kalau kalimat fa'lam, ketahui olehmu ya, artinya jangan apa lu nggak tahu. Setiap satu kita diingetin sama Allah, jangan sampai lu nggak tahu ya, bahwasannya lu harus memiliki ini. Berarti kalau ini nggak mau cari tahu, ya hilang ini. Tuh. Makanya sekalipun dia orang Islam juga kalau nggak ngaji, lah nggak tahu ini, nggak tahu gini-ginian. Nggak tahu dari mana nih? Lah kalau bukan jalan proses ngaji mah. Ya, mau dapat sebesar Jombang. Di pos kamling. Ngaji nih, emang udah bahasnya begitu. Fa'lam tuh ngaji kalau bahasa kitanya. Dan ngaji disuruhnya per orang, bukan rombongan. Kalau kalimatnya fa'lamu, nanti hukumnya beda. Kalau fa'lamu kan bentuknya jamak, maka hukumnya pun menjadi fardu kifayah namanya. Bukan fardu ain lagi. Tuh. Quran begitu tuh. Ya. Mengandung isyarat ilmu seperti itu. Coba kalau Allah bilang fa'lamu annahu la ilaha illallah.
Oh, kalian masih fa'lamu. Berarti nggak usah ngaji semua. Separuh ada yang ngaji, cukup. Loh kenapa? Sebab fa'lamu bentuknya jamak. Kalau sudah ada yang melakukan separuh, yang lain gugur. Namanya fardu apa? Fardu kifayah. Ini kenapa pakai fa'lam? Biar kita ngerti begitu. Oh, jadi setiap kita nih nggak bisa diwakilin kalau ngaji ini mah. Gitu ibaratnya. Kayak sembahyang. Boleh malam bani, sembahyang maghrib. Udah ya, tolong wakilin salamin sama Tuhan gitu. Songong banget. Maka seperti sholat nggak bisa diwakilin, sebenarnya ngaji ini pun nggak bisa diwakilin. Harus ente yang punya diri. Fa'lam kata Allah. Gitu. Supaya Allah mau kasih anugerah ini. Sebab ini kunci surga kan ya. Apa yang bilang? Ya, la ilallah miftahul jannah. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Ada yang bilang, masa sih masuk surga pakai ucapan gitu. Kayak siapa? Ya, kayak film Barbie apa? Hah? Ya. Nih, ini kita nih di zaman kita sekarang mesti waspada ya. Kita yang udah ngaji, ingetin orang-orang di sekitar kita yang belum paham. Ya. Gak usah takut murtad katanya gitu kan. Awas itu. Anak kemarin ngaji sama Habib Mujtaba, bahas masalah itu. Gimana Habib menurut pandangan Habib tentang itu? Oh, bahaya itu kata Habib. Bahaya itu. Itu buat orang-orang awam. Mungkin orang-orang yang punya ilmu bisa ditakwil lah oleh mereka ucapan itu ya. Kalau yang membela, ya itu kan orang ngerti ya, mungkin bisa mentakwil itu bahasa. Tapi orang awam yang kasihan ini bisa dipermainkan nanti agama sama mereka. Ya. Nanti mereka akan menganggap ya, Ustaz itu bukan suatu yang menakutkan ya. Ternyata gitu. Sebab nanti akan digiring kepada apa? Persamaan agama. Semua agama sama kok. Semua agama sama, semua masuk surganya sama gitu. Yang penting kan beragama. Akan dibawa ke situ. Lalu kalau sudah ke situ, buat apa? Allah katakan inna dina indallahil Islam. Buat apaan? Tuh ya, jadi hati-hati tuh. Makanya kita disuruh ngaji ini nih buat memperkuat ya segala macam hal yang bakal terjadi, terutama di zaman kita saat ini. Ya, makanya Anda sering bilang ente sekalipun sesibuk apapun kerja pagi, pergi pulang sore malam, mingguan mah harus ngaji atau sebulan sekali dah. Itu sebulan sekali aja belum tentu dapat ilmu ngaji mah. Yang ngaji tiap hari ngaji nih, ya kan? Belum tentu ngerti, apalagi yang ngajinya sebulan sekali. Udah gitu timbang dengerin ceramah lagi. Ya. Ya, tahu dapat apa kagak ginian nih, gitu. Ya. Sebab ngaji ginian kan mesti fokus seperti fokusnya Allah taala menyuruh kita dengan menggunakan khitab lil mufrad. Kita tuh ngajak bicara setiap individu kita, satu orang. Berarti kita mesti fokus diri kita untuk mempelajari ini agar dapat ini supaya dapat anugerah besar dari Allah. Ini dia anugerahnya. Kalau udah dapat ini nih, enggak nungguin masuk surga. Dunia udah jadi surga dewek gitu, ya. Banyak para aulia yang sudah ngerasain surga padahal orangnya masih hidup. Gitu ya. Tuh yang dibilang akan Allah berikan 2 surga buat hamba-hambanya yang sudah punya ini. Surga dunia, surga akhirat. Seperti apa itu? Surga dunia. Ya mereka yang sudah merasakannya. Yang sudah mencicipinya. Karena udah dikasih sama Allah ini. Ya nungguin surga di akhirat kelamaan. Mesti mati dulu. Nungguin di kuburan tahu berapa tahun tahu lagi nih ya. Nunggu apa? Nunggu kiamat kan. Mati dulu, kiamat dulu. Udah gitu langsung ke surga. Kagak. Dikumpulin di mana? Di padang mahsyar. Entah berapa tahun kita nggak tahu. Udah padang mahsyar pakai diadilin dulu lagi. Ada pengadilan akhirat. Lama. Pas sudah selesai beres masuk surga. Belum. Disuruh jembatul siratal mustaqim. 3000 tahun lagi jalan lama banget. Ini kapan ke surganya? Tuh. Karena Allah sayang, iya dah, surga yang di akhirat mah lama ya, iya. Maka jadikan dunia sebagai surgamu. Caranya dapetin ini. Tuh. Udah punya ini, udah punya surga di dunia, gitu. Ya. Tuh, itulah yang mereka nih dapetin udah. Ini udah di mana? Udah di surga. Hatta mereka, sekalipun tuh akhirnya di alam dunia,
tapi hakikatnya sudah berada di surga. Kayak ada ulama bilang begini, kan di Quran ada tentang malam kemuliaan ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Kapan adanya itu malam? Ramadan. Lah setahun sekali. Lah iya. Udah di Ramadan nggak tahu lagi malam keberapa ya. Jadi kalau mau dapetin itu mesti on time dan standby dari malam pertama sampai malam terakhir. Ibadah jangan putus, gitu kan? Iya. Oh tahu saya malam ganjil. Ya malam ganjilnya malam keberapa? 21 apa 23? Enggak, saya milih aja 21 ada di masjid, 22 di rumah gitu. Ntar 23 itikaf lagi di masjid. Gak bisa begitu. Bisa jadi itu hanya sebuah teori. Hakikatnya bisa jadi Lailatul Qadar itu malam genap gitu kan. Udah gitu malamnya nggak ketahuan, datangnya setahun sekali. Ya, kita nggak tahu juga kapan itu tibanya. Lama banget setahun sekali nungguin. Ya, saya pengen tiap malam ada malam Lailatul Qadar buat diri saya. Maka para ulama mereka ini menjadikan tiap malam adalah malam Lailatul Qadar buat mereka. Gitu. Nungguin setahun sekali ya kasihan amat, capek banget nungguin kalau sampai umur, kalau enggak mati, kagak dapat malam itu. Gitu. Jadi para ulama punya kecerdasan yang luar biasa. Aku akan jadikan setiap malam buat aku adalah malam Lailatul Qadar gitu. Ya, artinya apa? Malam Lailatul Qadar kan malam ibadah kepada Allah Ta'ala ya. Allah sengaja mancing buat kita yang kelas recehan supaya ada semangat ibadah di malam tersebut dengan dijanjikan malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan. Oh, satu malam kita ibadah sama juga 1000 bulan kita ibadah. Semangat tuh kan kita ya. Semangat, maka terpacu semangat di malam itu. Tapi mereka para aulia setiap malam semangatnya sama seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi ini apa? Semangat nyari malamnya. Maka tiap malam buat mereka Lailatul Qadar semua gitu. Coba kalau kita habis taraweh hataman Quran tuh, mulai di Kuitang ya. Malam 21 di Bogor, 23 di Al-Hawi, 25 di Kuitang gitu kan. Sampai 7. Kita pulang malam nih. Kita lihat tuh di masjid-masjid komplek orang-orang kaya pada bawa mobil keluar dari rumahnya. Itikaf ada yang bawa kasur sama bantal, pengen tidur di situ karena ngajak anaknya. Mau ngapain Pak malam-malam begini? Padahal Bapak punya rumah enak, kamar ada AC. Iya, ini kan malam Lailatul Qadar Pak Ustaz. Saya mau itikaf di masjid. Sampai ngajak anaknya. Semangatnya luar biasa. Nyari apa ini orang ya? Nyari malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Tapi kata wali, ya dapat itu cuma setahun sekali nyarinya. Itu pun nggak tahu kapan datangnya. Coba semangat itu ambil, jadiin tiap malam untuk ibadah kepada Allah. Maka jadi malam itu jadi malam Lailatul Qadar buat kita. Setiap malam. Nungguin sorga yang di akhirat lama banget. Mati juga belum kita ya, kapan masuk surga gitu ya. Maka gampang caranya apa? Ngaji inian gitu. Enteng istiqomah ngaji ini bakal Allah kasih. Allah yang janji kok ya. Allah bakal kasih apa? Surga sebelum ente masuk ke surga beneran. Itu makanya kalau kita sholat kan baca apa tuh? Baca Fatihah. Ya. Kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Tahunya kita kan siratul mustaqim mah jembatan yang ada di akhirat ya. Habis sudah dihisab, diperiksa kita punya amal, udah ditimbang segala macam. Ayo sekarang lewat masing-masing namanya jembatan siratul mustaqim. Jembatannya tuh kelihatan tuh. Masya Allah itu jembatan ya. Ya, ada yang ngelihatnya kayak rambut tipis, tajam kayak pedang. Ada yang ngelihatnya kayak jalan di gang, ada jalan raya, macam-macam. Itu semua hasil daripada seleksi amal tadi. Ngelihat itu siratul mustaqim. Ada yang memang lurus, dia ya ngelihatnya, ada yang nanjak, ada yang turun, macam-macam. Ya, jadi lewat di situ setelah hasil apa? Seleksi amal di pengadilan akhirat. Yang padahal mau lewat sono, ya, mau gampang, gampang. Di alam dunia dulu latihan jalannya gitu. Lah kalau pas udah mau nyebrang baru latihan mah baru naruh kaki juga udah terpleset lu jatuh. Gitu.
Orang Siratal Mustaqim di bawahnya api neraka. Jembatan nih, membentang begini kan. Ini apa? Ini api di bawahnya. Ya, ada malaikat yang siap bawa itu tuh yang narik kaki orang, apa tuh? Iya, sangketan. Ada yang iseng juga malaikat nanti di sono. Nah, ini nih, emang gua dari mulai dia hidup yang gua ancam nih. Pas banget nih lewat. Gua kerjain udah disangket kakinya sama dia malaikat. Tuh. Terus tadi api di bawahnya. Ini api sama godokan ya air timah. Jadi timah digodok sampai mendidih itu timah itu di bawahnya. Jadi api sama air yang golak. Itu air apa? Bukan air dunia. Air timah sampai golak itu kayak apa? Jadi timah dimasak gitu ya sampai mendidih di sini. Lah kita nyemplung kemari. Lah jadi apa kira-kira? Tuh begitu. Tapi ini yang di akhirat di sini udah dikasih buat latihan gitu. Allah tuh begitu ya. Surga kan lama, di akhirat, di dunia udah disimpan dunia ya. Ada surga di dunia udah disimpan. Mana buktinya? Orang di surga ada di alam dunia ada barang surga kok. Apa? Itu Hajar Aswad. Itu Nabi bilang, baina hujrati wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Itu kan Nabi ngomong. Masa Nabi bohong sih? Kata Nabi, antara kamarku dan mimbar tempat aku khutbah di masjid sholat, ini taman surga nih. Gitu kan? Itu Nabi ngasih tahu. Artinya itu isyarat bahwa di dunia sebenarnya ada barang-barang surga. Yang manusia nggak tahu itu. Yang tahu siapa? Yang tahu yang ini nih. Nah, yang udah dapetin ini. Lah kapan? Di sini udah ada surga ya. Tapi kosong ini. Kenapa nggak ada yang nempatin ya? Karena nggak tahu. Makanya tahunya itu mesti fa'lam, mesti ngaji. Ya, termasuk Siratul Mustaqim. Di dunia ada udah. Itu emang apa? Kita baca ihdinas Siratul Mustaqim. Yang di akhirat bukan. Itu yang di dunia. Yang di akhirat mah udah nyata itu mah jelas. Itu mah semua orang udah pasti lewat situ. Mau lewat mana lagi? Gue mah biar mau ngumpet aja gue mah biar nggak lewat situ. Mau ngumpet di mana? Ya, nggak ada tempat ngumpet di sana mah. Ya, setiap manusia, ente mau siapapun tanpa terkecuali, hatta orang-orang yang di luar Islam lewat situ semua. Tapi kita udah latihan duluan kapan? Di sini. Apa maksudnya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Artinya kan begitu ya. Siratal mustaqim. Yang di mana nih? Di alam dunia, yang di akhirat. Apa itu? Ya ini lagi. Emang apa itu? Jadi siratal mustaqim yang di dunia ini isinya. Gitu. Surga yang di dunia apa? Ya ini isinya. Besok pas begitu ngelewat siratal mustaqim, mbak ini ya. Gua mau udah apal jalanan ini. Loh kenapa? Sebab gua udah tahu alamatnya waktu di alam dunia. Udah megang ini. Makanya kata Nabi, la ilallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu tuh. Kalau udah punya ini mah kunci surga udah pegang, ya jalannya enak, santai aja. Ente mau jalan santai, apa mau lari kecil, apa mau naik kendaraan, udah siapin malaikat. Lo kenapa? Sebab sudah punya ini, sudah punya siratul mustaqim yang di dunia, maka dia akan bisa lewat siratul mustaqim yang di akhirat. Tuh kalau kita mau tahu. Makanya setiap sholat diulang-ulang baca itu. Supaya latihannya benar-benar. Supaya nih kaki besok jalannya kayak jalan di jalan besar, jalan santai. Itu orang sebab di sono kan ya macam-macam ya, ada yang ngesot gitu kan, gitu, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang jalannya sambil hati-hati ngeri gitu, ada yang santai, ada yang lari macam-macam, ada yang kayak kilat. Itu semua apa? Itu semua tergantung siratul mustaqim yang dia punya di alam dunia. Maka kadar siratul mustaqim yang di dunia menjadi kadar kemampuannya lewat di siratul mustaqim yang di akhirat. Apa kadarnya? Ini isinya. Tuh. Nanti udah punya ini, isiannya ini, kemudian dibuktikan dengan amalnya, dengan ibadah, dengan kebaikannya, udah gape ibaratnya. Ya, siratul mustaqim ini mah udah gak. Makanya jalannya bukan cuma lari dia mah. Kayak kuda yang berlari, kayak angin yang bertiup, bahkan kayak kilat yang menyabar, seret, udah nyampe di sorga. Buset cepat amat itu orang ya. Punya ilmu apa?
punya ilmu Shiratal Mustaqim. Di mana? Yang di dunia. Ini dia ilmunya. Tuh. Ini mereka nih. Ini yang bakal lewat di Shiratal Mustaqim. Mungkin seperti angin, seperti kuda yang beralih, atau mungkin seperti kilat mereka. Kenapa? Mereka sudah punya ini. Karena mereka tahu Shiratal Mustaqim yang di Quran, yang kita baca setiap sholat dalam Fatihah, bukan yang di akhirat, tapi yang di sini sesungguhnya. Gitu. Ya. Nah kalau kita nggak ngaji, nggak tahu itu ya. Makanya orang banyak yang nggak tahu ini, nggak tahu Shiratal Mustaqim, udah hidup menurut mereka mah hanya di dunia segalanya. Ente mau seneng, ente mau bahagia, ente mau sukses, ya di sini. Jadi soalnya mah di akhirat mah nggak usah dibahas itu mah. Itu mah bagaimana nanti. Tuh ya. Maka tertutuplah dari ini semua. Padahal begitu besok mati, ya kata malaikat, ente mau kemana? Mau ke sorga? Wow, sorga tahu nggak no? Ada jembatan. Di bawahnya neraka jahanam. Bayak-bayak kepleset. Udah pernah latihan belum waktu di dunia? Latihan apaan malaikat? Latihan berjembat lah. Kan Allah suruh ihdinas siratal mustaqim. Artinya latihanlah engkau di atas siratal mustaqim. Kalau bahasa kitanya mah begitu. Kalau bahasa Qurannya mah ihdinas siratal, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Artinya latihanlah kalian di siratal mustaqim yang ada di dunia. Ya, kata malaikat, boro-boro latihan lu mah tahu juga kagak ya Siratal Mustaqim. Dan sekarang mah berjembat seada-adanya no. Begitu dia lihat lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Baru naruh kaki mungkin langsung kepleset gitu. Tuh ya. Tuh makanya semua yang di akhirat itu merupakan buah dari proses yang kita jalani selama ini. Sekarang mah di alam dunia enggak apa-apa, ini aja dikebeg gitu ibaratnya. Sampai lidik gitu. Ibarat orang ya latihan mobil sampai bisa banget, sampai gape gitu. Sekalipun tuh jalanan tempat kita latihan udah lidik banget begitu. Emang latihan di situ terus gitu kan misalnya. Tapi jalan terus. Kalau udah bisa, kalau udah gape ya, maka mau jalan di jalan model bagaimanapun akan bisa dia lewati. Di kuburan begini modelnya, tenang. Di hari kiamat begini keadaannya, tenang. Di padang mahsyar begini situasinya, nggak panik, tenang aja gitu. Termasuk di Siratal Mustaqim, biasa aja gitu. Emang udah latihan, udah lidik gue latihan gitu. Apa maksudnya latihan ini? Ya. Tuh begitu ya. Jadi kalau bahasa Ibu Usman cuma gitu doang. Ini yang ngasih gambaran dulu. Nah sekarang besok ketika kita udah masuk pembahasan ini, baru kita akan merinci satu-satu ya gitu. Maka berarti kata Ibu Usman mesti sabar ngajinya ya gitu. Karena aku sebutin nanti satu-satu 63 aqaid bakal disebutin satu-satu dalam kitab ini. Jadi kitab sekalipun tipis, sekalipun kecil, pakai bahasa Melayu, kita mau tahu ini salah satu tanda keramatnya Habib Usman. Apa maksudnya? Habib Usman itu bukan orang sini. Orang mana? Orang Hadramut. Orang Yaman pakai bahasa Arab. Pindah ke Indonesia bisa ngarang kita pakai bahasa Melayu. Itu kalau bukan keramat apa namanya? Ya, itu para wali-wali begitu. Syekh Nawawi orang Banten, orang sini. Ya, pakai bahasa Jawa Banten gitu. Ya, ngajar di Masjidil Haram di Mekah. Pakai bahasa apa? Bahasa Betawi, masa lagi ngaji Masjidil Haram pakai bahasa ora? Kan nggak mungkin. Ya, ora kagak gitu kan, Madang gitu. Ya kagak lah. Pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Dan karangan semua pakai bahasa Arab tuh. Orang sini bisa ngarang kita pakai bahasa Arab, orang Arab pindah kemari bisa ngarang pakai bahasa Melayu. Itu keramat namanya. Makanya kenapa kitabnya sampai sekarang udah 100 tahun lebih Habib Usman meninggal, 150 tahun silam, ini kitab dikarang tapi masih ada, masih dipelajari, masih awet gitu karena ini merupakan keramatnya Habib Usman. Sebagaimana Nabi meninggalkan keramat yang terbesar, mujizat yang terbesar namanya Al-Quran. Sampai sekarang masih ada. Tuh, makanya kita ngaji kitab-kitab para ulama, kenapa
udah dipastiin benar dan selamat, karena bukan cuma isi kitabnya saja, tapi itu merupakan tanda keramat buat mereka gitu ya. Nah itu nanti ya kita bakal bahas tentang masalah ini. Nah kalau yang ini nih yang secara global ya, ini cukup sebagai sebuah keyakinan kita terhadap sifatnya Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Ini sifat wajibnya muttasifun bikuli kamal. Jadi kita wajib meyakini begitu ya. Wajib mengimani bahwa Allah muttasifun, bersifat artinya bikuli kamal, dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ya, dan kita pun wajib meyakini bahwa Allah mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan, dan segala sesuatu yang tersirat, terbersit dalam hati kita tentang Allah Ta'ala, maka yakini Allah tidak seperti itu semua. Ya, nanti nih kalau wajibnya dalam sifat 20, ini sifat mustahilnya. Jadi sifat 20 yang wajib diringkes menjadi ini gitu. Sifat mustahilnya diringkes menjadi ini gitu, ya. Nah, maka ini rinciannya namanya tafsil, ini globalnya namanya ijmal gitu. Jadi ibaratnya ini mah 20 sifat yang wajib nih diringkes, diperes, jadilah muttasifun bikuli kamal. Ini sifat mustahilnya diringkes, jadilah istilahnya munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal gitu ya. Itu semua ada saling berkaitan, baik tafsili maupun ijmali. Maka gabungan ini semua adalah isi dan muatan dari fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Masyaallah. Nah, baru bermula, maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza ya. Nanti baru ya kita akan bahas satu persatu isi ya daripada pelajaran kitab sifat 20 ya. Kita akan bahas secara tafsil sifat-sifat Allah Ta'ala, baik yang wajib ataupun yang mustahil ataupun yang jaiz, termasuk nanti sifat-sifat nabawiyah ya, sifat bagi para nabi dan rasul, baik yang wajib, mustahil dan jaiz, plus ditambah 13 sifat yang namanya wajib syar'i furu. Ini yang usul ini nih ya, yang tafsir yang usul ya, sifat uluhiyah sama sifat nabawiyah. Ya, nanti ditambah lagi dengan 13 aqaid atau 13 sifat ya, yang namanya wajib syar'i furu. Maka jumlah total menjadi 63 aqaid gitu ya. Ya, sampai di sini dulu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya ya. Yang penting istiqomah terus, niatin, pasang niat yang kuat ya, ngaji yang istiqomah pokoknya ya, sampai kita meninggal, sampai kiamat ngaji terus begitu ya, supaya betul-betul kita termasuk orang yang dapat apa? Man wajadallaha wajada kulla syai' ya, anugerah dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakar lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da wa hillat al ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha waqdi anna rabbana kulla duyun qablan tatiyana rusulul manun waghfir isturan takrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wa fi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami wa ala sahbi masabihil ghurar Allahumma hdina waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak
خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل إخواني وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي أسمى فضلا وجودا ألا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه.